Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat Pagi, pagi, Bunda. Oke, baik kita mulai untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman, hari ini kita melanjutkan materi kita yang berikutnya. Materi ini sudah ada di Spada, semoga teman-teman juga sudah mengunduh. Jadi sambil menyimak, teman-teman juga bisa sambil cek di materinya. Nah, hari ini kita masuk ke materi modus. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang median atau nilai tengah. Sekarang kita membahas tentang modus. Definisi dari modus itu apa sih? Nah, modus adalah data yang paling sering muncul. Jadi di sini yang menjadi tanda kalau kemarin ya di bagian median kita akan mencari median itu melihat dari nilai tengah tetapi setelah diurutkan. Nah, berbeda dengan modus di sini teman-teman bisa mencari nilai modusnya dari jumlah frekuensi kemunculannya. Jadi kalau frekuensi kemunculannya paling banyak, berarti nilai modusnya berada pada angka atau rentang angka tersebut. Begitu ya, itu adalah kata kuncinya untuk modus. Kemudian simbol dari modus adalah MO. Ya, simbol dari modus adalah MO. Jadi sama dengan definisi ataupun istilah yang lain. Kemarin ada median, kalau median simbolnya adalah ME, maka modus simbolnya adalah MO. Nah, untuk perhitungannya modus, yang pertama untuk data tidak berkelompok. Nah, untuk data tidak berkelompok ini, datanya disajikan secara acak atau tidak dimasukkan ke dalam tabel distribusi. Jadi datanya masih disajikan secara acak. Nah, di dalam suatu modus begitu ya, ada beberapa ketentuan yang harus dicermati. Dalam sebuah data, modus boleh ada atau tidak. Nah, jika dalam suatu data ada modus, maka modus boleh lebih dari satu. Jadi, nanti kalau teman-teman menemukan atau melihat sebuah data, begitu ya, kok jumlah frekuensinya sama semua, berarti modusnya tidak ada. Terus, jika di dalam sebuah data itu, loh kok jumlah frekuensinya sama, berarti modusnya lebih dari satu, itu tidak masalah. Contohnya adalah seperti data yang terlihat di layar. Untuk contoh yang pertama, di sini disajikan angka 1, 4, 2, 7, 2. Modusnya di sini adalah 2. Kenapa angka 2? Karena angka 2 memiliki frekuensi atau kemunculannya lebih banyak dibandingkan angka yang lain. Jadi misalnya nih angka 1 munculnya 1 kali, angka 4 munculnya 1 kali, angka 7 1 kali, begitu ya. Jadi antara 1, 4, 2, 1, 4, 7 masing-masing kemunculannya hanya 1 kali. Sedangkan untuk angka 2 ini munculnya 2 kali. Jadi frekuensinya lebih banyak dibandingkan yang lain. Maka modusnya adalah angka 2. Begitu. Nah, contoh yang kedua, ini ada angka 1, 4, 2, 7, 2, 4. Di sini dituliskan modusnya lebih dari 1, yaitu angka 2 dan 4. Ya. Kenapa angka 2 dan 4? Teman-teman di sini bisa melihat bahwa angka 2 dan 4 ini frekuensi kemunculannya lebih banyak dibandingkan angka yang lain. Jadi angka 1 dan 7 ini masing-masing munculnya 1 kali, sementara angka 2 dan 4 itu munculnya 2 kali, masing-masing 2 kali. 4 munculnya 2 kali dan angka 2 munculnya 2 kali. Maka modusnya angka 2 dan 4. Kemudian di contoh yang ketiga, di sini ada angka 1, 4, 2, 2, 4, 1. Keterangannya modusnya 0 atau tidak ada. Kenapa?
Karena masing-masing angka ini memiliki frekuensi yang sama. Angka 1 munculnya 2 kali, angka 2 munculnya 2 kali, dan angka 4 munculnya 2 kali. Jadi, kalau kemunculan angka frekuensinya sama, maka itu tidak ada modus. Nah, itu yang dimaksud bahwa keterangannya di atas ya, bahwa sebuah data itu bisa jadi tidak ada modusnya jika jumlah frekuensinya sama, kemudian bisa jadi modusnya satu, atau misalnya modusnya lebih dari satu. Kenapa? Karena itu tadi jumlah frekuensinya yang menjadi patokan. Kalau frekuensi kemunculannya semakin besar, maka potensi sebagai modusnya juga semakin besar, begitu. Itu untuk data tidak berkelompok. Silahkan diamati dulu, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Itu untuk data tidak berkelompok. Ada pertanyaan? Bu Robiatul. Baik Ibu, izin bertanya. Apabila ini jumlahnya misalkan seperti contoh yang ketiga ya Bu, nanti ada 3 sama 4, berarti 3 sama 5 misalkan ya Bu, yang di contoh nomor 3, berarti itu 3. 241, iya betul. Ya, 241 berarti walaupun ada, berarti lebih dari 3 pun bisa ya Bu ya? Iya, karena di situ ketentuannya bisa jadi lebih dari 1, berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, begitu. Jadi tidak masalah. Ada batasannya ya Bu? Iya, selama ada pembandingnya ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Karlita tadi resen. Pertanyaannya hampir sama dengan Bu Robiatul Bu. Oke, baik gitu ya. Jadi modusnya itu bisa lebih dari 1 karena definisinya lebih dari 1. Jadi boleh 1, boleh 2, atau boleh 3 selama ada pembandingnya. Begitu ya. Oke, itu untuk data tidak berkelompok. Sekarang kita masuk ke data berkelompok. Nah, data berkelompok di sini nanti untuk ketentuannya sama ya, berarti data itu sudah masuk ke dalam tabel. Rumusnya adalah MO sama dengan BB plus P dikali D1 per D1 plus D2. BB adalah batas bawah kelas modus, P adalah panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Berbeda ya, dengan median kemarin ada F besar, itu adalah jumlah kualitatif begitu ya secara keseluruhan. Tapi kalau D1 dan D2 ini yang dilihat adalah kelas sebelum dan kelas sesudahnya. Itu yang menjadi patokan. Jadi benar-benar kelas di atas persis kelas modusnya dan kelas di bawah persis kelas modusnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, di sini ini tabel yang terlihat di layar ya. Ada nilai, ada frekuensi untuk kelas ke-1. Misalnya kelas 1 ini rentang angkanya adalah 23 sampai 31. Frekuensinya ada 4. Berarti kita asumsikan bahwa angka 23 sampai 31 kemunculannya 4 kali. Ya, angka 23 sampai 31 itu kemunculannya 4 kali. Kemudian 32 sampai 40 ada 6 frekuensinya ada 6, berarti di sini kemunculannya adalah 6 kali dan seterusnya. Ada 4, 6, 4, 8, 8, 4, 8. Nah, di sini kebetulan terdapat 2 modus ya. Modusnya berada di kelas keempat dan kelas kelima. Kenapa di kelas keempat dan kelas kelima? Karena frekuensinya yang paling besar berada di kelas keempat dan kelas kelima, yaitu 8. Itu ya, kelas 1 4, kelas 2 6, kelas 3 4, kelas 4 4, kelas 5 8 gitu ya.
kelas 4 8, kelas kelima 8, kelas ke-6 4, dan kelas terakhir adalah 6. Jadi yang paling besar adalah kelas keempat dan kelas kelima. Kalau teman-teman nanti menemui soal seperti ini, teman-teman boleh mengerjakan salah satu saja. Mau kelas keempat boleh, mau kelas kelima boleh. Tidak perlu dikerjakan dua-duanya, karena hasilnya pasti sama. Ya, jadi nggak perlu dua-duanya dikerjakan. Kalau nanti ada 3 frekuensi yang sama, apakah tiga-tiganya harus dikerjakan? Tidak, salah satu saja, karena hasilnya akan sama, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba di kelas keempat terlebih dahulu, begitu ya. Kita akan mencoba mencari modus dari kelas keempat. Nah, di sini ya, rumusnya sudah ada. Nah, saya dibantu berapa batas bawah untuk kelas keempat, teman-teman? 50. Batas bawah? 59,5. Ya, 49,5. Saya tanyanya batas bawah ya, bukan ujung bawah. Oke, 49,5. Dari mana? Dari 50 dikurangi ketelitian untuk bilangan bulat. Boleh dibuka di catatan pertemuan pertama ya. Panjang kelasnya berapa, teman-teman? 9. Oke, 9 ya. Kemudian D1 tadi definisinya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Frekuensi kelas modusnya adalah 8 karena kita pakai yang kelas keempat. Frekuensi sebelumnya berapa? Sebelumnya adalah 4, berarti 8 dikurangi 4. Di sini saya tuliskan 4. Ya, D1-nya ada 4, kemudian D2-nya berapa? Sesudah kelas modus, berarti 8 dikurangi 8. Oke. Ini. Nah, berikutnya adalah MO sama dengan 49,5 ditambah 9 dikali 4 dibagi 4, 1 ya. 1. Nah, jadi di sini MO sama dengan 49,5 ditambah 9. Hasilnya adalah 58,5. Ini ya. Kalau teman-teman bertanya bahwa, Bu, itu kan yang di kelas keempat maksimalnya 58, kenapa hasilnya 58,5? Begitu ya, seperti yang di median. Karena di sini modusnya itu berada di 2 kelas, berarti minimal 50, maksimal 67. Jadi kalau hasilnya 58,5 masih berada di rentang 50 sampai 67. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Gambarannya seperti itu. Nah, ini adalah cara mencari modus dari kelas keempat. Nah, sekarang silahkan teman-teman mencoba dengan mencari modus untuk dari data ini ya, tapi menggunakan kelas kelima. Coba hasilnya sama atau tidak. Boleh dicoba dulu, silahkan. Patokannya adalah kelas kelima. Boleh dicoba dulu. Hasilnya sama, Bu. Sama, Bu. Sama, 49,5, benar? Iya. Batas bawahnya berapa? Batas bawahnya 58,5. 58,5. Oke. Ada yang dibisik-bisikin ya. Ada yang pakai pemandu sepertinya gitu ya. 58,5. Oke. Caranya begitu ya untuk menghitung modusnya. Nah, sekarang ada soal yang harus teman-teman kerjakan. Nah, ini soalnya. Silahkan teman-teman menghitung modusnya pakai rumus yang sama. Patokannya adalah dari jumlah frekuensi. Silahkan dicoba terlebih dahulu.
Panjang kelasnya berarti 8. Tujuannya 7. Kalau disuruh 1 Nggak ngono kan 10/17 ya. 17 berarti 10/17. Enggak tahu. 0,7.
Sudah selesai? Sudah dicoba teman-teman? Ya, Bun. Sudah ya? Oke, yuk kerjakan secara bersama-sama. Seperti yang kemarin saya sampaikan, nanti ketika teman-teman mengerjakan, karena di situ operasionalnya berbeda, maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian mengingatkan juga bahwa ketika kita mengerjakan, kalau memang angka di belakang komanya banyak, nanti pembulatannya di bawah saja, begitu ya. Di awal-awal silakan teman-teman menuliskan apa adanya supaya apa? Supaya tidak selisih banyak. Biasanya kalau dibulatkan akan selisih. Baik, kita masukkan atau kita kerjakan. Untuk modusnya berada pada kelas berapa, teman-teman? Kelas ke berapa? Kelas ke berapa? Kelas kedua. Kelas kedua. Oke. Kelasnya berada pada kelas kedua. Kenapa? Karena di sini frekuensinya yang paling besar. Oke. Kemudian BB-nya berapa? 49,5. Panjang kelasnya berapa? 8. Panjang kelasnya 8, gitu ya. Kemudian D1 kali D2. D1-nya berapa? 10. Oke. D1-nya ada 10, D2-nya berapa? 7-nya berapa? 7 ya. Oke. Berikutnya MO sama dengan 49,5 ditambah 8 dikali 8 dibagi 10 dibagi 17 ya. 10 dibagi 17. Hasilnya adalah 0,58825, benar ya? 23 2352941. Gini ya. Kalau teman-teman menggunakan kalkulatornya jangan dikembalikan ke 0 dulu supaya tidak kelamaan ngetiknya. Ya, dari kalkulator yang sudah ada tinggal dikalikan ke 8. Hasilnya adalah 4,70588 ya. Di saya modelnya 9. Oke. Nah, di sini silahkan nanti baru di akhir teman-teman mau menjumlahkan mau dibulatkan boleh. Jadi hasilnya 49,5 ditambah 4,7 sekian. Berarti hasilnya 588 ya, 588 atau kalau mau dibulatkan hasilnya adalah 54,206 ya, karena di belakang angka 5 ada angka 8. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau teman-teman membulatkannya dari sini ya, maka kesininya akan semakin besar. Kesininya akan semakin besar. Karena ini adalah statistik, sama halnya dengan matematika, angka-angkanya itu pasti tidak boleh dikira-kira. Jadi sekali lagi mengingatkan, kalau teman-teman menemukan angka-angka yang banyak, teman-teman di atas jangan dibulatkan terlebih dahulu, karena nanti hasilnya akan selisih di akhir. Kalau mau membulatkan itu yang di bawah sendiri. Biar tidak kecapean nulis, biasanya boleh dari kalkulatornya langsung dikalikan. Begitu gambarannya. Baik, silahkan dicermati terlebih dahulu untuk materi modusnya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Silahkan. Bu Septi.
Nggih, Bu. Silahkan. Bertanya, Bu. Oke. Ini tadi kan modusnya kebetulan kan berjejeran atas dan bawah, Bu. Nah, itu misal modusnya yang satu di atas, yang satunya di akhir itu, apakah juga milih salah satu atau dihitung bagaimana, Bu? Yang sama, Bu. Nggih. Yang ini. Ini ya. Iya, Bu. Ya, jika modusnya itu lebih dari satu tapi jaraknya tidak berurutan, begitu ya Bu Septi ya. Nah, boleh tetap dihitung salah satu Bu Septi. Tetap salah satu karena hasilnya akan tetap sama. Begitu. Gitu ya Bu Septi ya. Tetap salah satu karena kalau mau menghitung dua-duanya pun hasilnya akan tetap sama. Tapi sejauh ini yang pernah saya temui, jika modusnya sama dia selalu berurutan, Bu. Sejauh ini saya menemukan soalnya selalu berurutan. Tapi jika nanti ada yang tidak berurutan, tetap cara perhitungannya sama. Salah satu yang dikerjakan. Begitu ya Bu Septi ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke, Bu Retno silahkan. Iya, Bun. Itu yang bawah itu pun untuk penulisan hasil koma-komanya itu ada batasannya nggak, Bun? Kalau dicontoh kan 3. Nah ini minimal 3 ya, Bu ya. Minimal 3, nggak harus semua. Ada batasnya. Di akhir ya. Kalau di akhir ya. Ya, di akhir minimal 3. Supaya apa? Meminimalisir pembulatan yang besar gitu. Minimal 3 angka. Gitu ya. Iya, Bun, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Bu Siti, silahkan. Siti Maido. Itu tadi kok modusnya yang 13. Yang sering, yang paling banyak kita ambil yang paling banyak angkanya atau gitu itu. Oh, kenapa frekuensinya pilih yang di 13? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bu. Definisi dari modus adalah angka yang paling sering muncul. Nah, paling sering muncul itu dilihat dari mana frekuensinya. Jadi semakin besar frekuensinya, maka potensi kemunculannya juga semakin besar, begitu ya. Jadi patokannya dari frekuensi untuk mencari modusnya. Jadi dilihat frekuensi yang paling besar, berarti munculnya itu paling banyak. Begitu Bu Siti Maido. Ya, ada lagi? Baik, begitu ya teman-teman ya. Masih mudah kan ya? Masih mudah karena tidak jauh-jauh. Bu Retno, raise hand, silakan. Mau tanya itu untuk pengambil frekuensi, Bun. Tadi yang paling pertama itu kan misalnya ada 2 nomor yang sama, angka yang sama, terus yang lainnya sama, ada lagi satu tuh angkanya 3 yang sama. Itu berarti cukup 3-nya saja yang diambil, Bun, yang tertinggi. Maksudnya gimana, Bu? Yang diambil yang tinggi, misalnya gini, ada 2 angka yang sama 12, kemudian ada 3 angka yang sama 10, begitu ya, yang diambil yang paling tinggi, yang 13 berarti. Gitu ya. Pokoknya patokannya yang angkanya atau frekuensinya paling besar, itu berarti kita artikan bahwa kemunculannya di situ paling sering. Gitu ya, Bu Retno ya. Iya, Bun. Oke. Terima kasih, Bun. Ya, jadi berbeda dengan median. Kalau median kemarin kita cari nilai tengahnya dulu, baru kita hitung mediannya berada di kelas keberapa. Tetapi beda dengan modus. Kalau modus kita cukup melihat dari frekuensinya saja. Di situ kita bisa menentukan modusnya berada di kelas berapa begitu. Itu ya teman-teman ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, mengingatkan teman-teman, minggu kemarin kan saya memberikan tugas ya ke teman-teman ya. Saya melihat di kelas 2B, dari 36 peserta, baru 32 yang mengumpulkan. Yuk, yang 3, siapa paling lambat hari ini supaya tidak muncul notif merah di saya. Begitu ya, jadi silahkan dikumpulkan, dicek kembali. Siapa tahu teman-teman merasa bahwa saya sudah unggah tetapi kok
ternyata belum diklik kirim. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi memastikan kembali, silahkan dicek ulang apakah soal yang kemarin sudah dikerjakan benar-benar sudah terkirim ya, karena biasanya tragedinya itu adalah merasa sudah mengunggah tetapi tidak klik untuk kirim ya, atau upload atau meneruskan begitu ya, sesuai dengan sistemnya. Jadi silakan dicek kembali karena ada 3 mahasiswa yang belum mengumpulkan dari 36 mahasiswa yang mengontrak mata kuliah di 2B begitu. Itu ya teman-teman semuanya ya, untuk hari ini berarti sudah cukup. Minggu depan kita akan masuk ke standar deviasi begitu. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.